Halo guys, kenalin gue Rohman. Di sini kembali lagi sama konten terbaru gue yaitu podcast ala Rohman. Jadi hari ini gue kedatangan tamu nih. Namanya itu Aslan Muhammad Fahrudin, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Berhubung hari ini itu merupakan hari peringatan Sumpah Pemuda yang ke-92. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kepemudaan, permasalahan pemuda yang terjadi saat ini, dan juga sekiranya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk menghadapi tantangan zaman dan juga memberikan impact yang lebih luas lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, pemuda ini akan menjadi generasi penerus bangsa yang harus memajukan Indonesia kelak. Khususnya kita akan menghadapi bonus demografi ya kan pada tahun 2030 atau 2045. Oke, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri Kang Aslan nih, Kang Aslan buat memperkenalkan dirinya lebih lengkap dan lebih rinci lagi mungkin. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Rohman yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi beberapa informasi. Perkenalkan, saya Aslan Muhammad Fahrudin, saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Saya juga aktif di beberapa komunitas seperti Duta Baca, Duta Genre, dan juga saya aktif untuk memberdayakan anak-anak di desa saya sendiri karena saya anak desa juga, Kang Rohman, seperti itu. Oke, itu desanya di Purwakarta ya Kang? Ya betul, saya asli Purwakarta, tepatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Darandan, ujung Purwakarta itu. Ujung Purwakarta. Ya. Oke, jadi tadi agak sedikit kaku ya kalau kita pakai Kang. Iya nih. Ini nanti agak santai aja Ya, kali ya. boleh. Padahal tadi saya yang mulai pakai Kang. Ya. Oke Kang, saya jadi Kang lagi. Oke, jadi terkait dengan permasalahan pemuda ini dikaitkan dengan 92 tahun Sumpah Pemuda. Menurut lo sebenarnya apa sih masalah yang betul-betul terjadi nih, yang betul-betul paling urgent untuk kita hadapi yang terjadi pada pemuda saat ini? Ya, kalau berbicara mengenai pemuda ya dan permasalahannya, gue sepakat sih sama pemerintah. Makanya gue ketika pemerintah mengajukan suatu mosi isu bernama atau berjudul revolusi mental ya, gue sangat setuju banget sama itu karena gue rasa pemuda ini kekurangan mental kan. Gue rasa Indonesia, para pemudanya pada khususnya butuh mental yang sangat luar biasa, khususnya untuk mendongkrak sumber daya kita kan Roman, karena kita ketahui sumber daya manusia kita sudah banyak dan akan bertambah banyak lagi dengan seiring datangnya bonus demografi yang sekarang sudah terjadi dan akan terus memuncak sampai nanti pada tahun 2030. Jadi kualitas sumber daya manusia ini harus diperbaiki dan salah satunya dengan mental tadi kan Roman, seperti itu. Berarti mental itu sangat-sangat penting ya buat kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Nah sebenarnya memang permasalahan mental yang terjadi itu contohnya seperti apa sih yang mungkin bisa kita lihat nih di kalangan mahasiswa kah atau mungkin di kalangan pemuda di masyarakat gitu? Ya, bagus sekali nih, kita langsung ke contohnya ya. Karena salah satu contohnya itu ketika ada forum nih Kang Roman, ketika ada forum siapa yang mau maju ke depan seperti itu. Nah itu tuh saya lihat, saya perhatikan berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, itu sangat minim sekali pemuda-pemuda yang mau tampil ke depan Kang Roman. Padahal mereka itu memiliki potensi yang luar biasa, potensi apapun ya, dari segi latar belakang apapun seperti itu. Nah, jadi menurut saya hal ini sangat miris ketika seseorang khususnya pemuda memiliki potensi yang luar biasa, namun mereka tidak memiliki mental untuk menunjukkannya ke depan gitu, untuk go public. Jadi saya rasa khususnya makanya salah satu isu yang saya sasar adalah pemuda-pemudi dan khususnya remaja-remaja di desa yang notabene dalam stereotipnya ya Kang Roman ya sangat-sangat kurang diberuntungkan seperti itu. Mereka sangat memiliki rasa inferior terhadap kondisi dari rural mereka atau pedesaan mereka. Jadi itulah yang saya lakukan di desa saya untuk menguatkan mereka khususnya dari segi mental Kang Roman, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan tadi ditarik kesimpulan sebenarnya permasalahannya adalah ketidakpercayaan diri ya, untuk berani tampil di hadapan umum dan mengemukakan ide serta gagasannya. Nah sebenarnya ketidakpercayaan diri ya berarti kita akan sedikit membahas mengenai ketidakpercayaan itu tersendiri. Nah sebenarnya kepercayaan diri ini dipengaruhi oleh berbagai macam aspek apa aja sih Kang? Ya, Tapi mungkin yang Kang Arslan rasakan gitu sebenarnya apa aja sih hal-hal yang membentuk kepercayaan diri seseorang? Nah itu tuh ada beberapa faktor Kang Roman, seperti salah satunya yang tadi yang telah saya sampaikan itu dari faktor di mana lingkungan kita berasal. Seperti tadi saya sampaikan
pemuda-pemudi remaja-remaja desa itu karena cenderung memiliki mental yang kurang karena mereka melihat posisi mereka yang kurang beruntung, khususnya dari segi tempat tinggal mereka, Kang Roman. Karena kita ketahui image atau citra dari pedesaan itu ya kurang dibandingkan dengan image dari urban atau perkotaan. Itu salah satu faktornya. Ada juga faktor-faktor lain seperti faktor keluarga dan tentunya faktor prestasi, faktor juga. Namun faktor-faktor itu tentunya bisa dirubah Kang Roman. Bisa seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya bertambahnya orang-orang yang kita temui, itu bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan diri kita atau tingkat mentalitas kita begitu. Oke, berarti sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kepercayaan diri seseorang ya, khususnya dalam meningkatkan dan juga kepercayaan dirinya untuk tampil di hadapan umum. Nah, menimbang banyak sekali berarti ya permasalahan, salah satunya tadi kepercayaan diri yang menimpa pemuda saat ini. Sebenarnya kejadian yang memang betul-betul terjadi ya, selain kepercayaan diri yang tadi telah disebutkan, apalagi sih masalah yang betul-betul krusial nih untuk pemuda saat ini? Yang betul-betul krusial menurut saya bagi pemuda saat ini ya Kang Rohman, sebenarnya lebih ke karakter Kang Rohman. Selain saya lebih menjabarkan lagi ya, mungkin tadi masuknya karakter juga kepercayaan diri seperti itu. Namun hal yang lain yang tidak kalah urgennya adalah masalah karakter, atau sering banget nih dinarasikan sama orang-orang saat ini kayak ada degradasi moral Kang Rohman seperti itu, seperti banyaknya angka pernikahan di luar, angka kehamilan di luar pernikahan, angka banyaknya remaja-remaja atau anak-anak bahkan pemuda yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Itu salah satu atau beberapa indikator yang menunjukkan bahwa terjadinya degradasi moral di kalangan pemuda kita Kang Rohman. Nah, ini harusnya momen Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita bagaimana sih susahnya para pemuda zaman dahulu mendapatkan kemerdekaan, mengucurkan tenaganya, mengucurkan kucuran darah, kucuran air keringat Kang Rohman. Nah, harusnya momen-momen ini banyak diingatkan kembali, banyak dinarasikan, khususnya oleh para tokoh-tokoh, baik itu tokoh pemerintah dan juga pendekatannya dari atas. Kalau dari bawah mungkin dari tokoh-tokoh seperti Kang Rohman, dari tokoh-tokoh pemuda dan sebagainya. Harusnya ketika momen-momen seperti ini menjadi suatu momen batu loncatan untuk kita mengingat kembali Kang Rohman bagaimana susahnya dulu pemuda-pemuda kita memerdekakan negara kita, mendapatkan kemerdekaan yang bukan pemberian ya Kang Rohman, melainkan hasil dari perjuangan dari para pemuda itu sendiri Kang. Jadi memang betul sekali kita ini harus refleksikan diri kita kepada perjuangan pemuda zaman dahulu ya, khususnya pada tahun 1928 di mana diikrarkan Sumpah Pemuda. Lalu juga lanjut lagi ke tanggal 17 Agustus 1945 di mana negara kita ini merdeka pun atas keterlibatan pemuda juga. Lalu juga Budi Utomo 1908 itu pun adalah keterlibatan pemuda. Lalu yang kayaknya masih ramai nih sampai sekarang, itu pada kejadian 1998 bulan Mei ini terkait dengan reformasi ya, dimana ini betul-betul keterlibatan pemuda sangat-sangat terlibat dari agenda-agenda krusial negara kita, negara Indonesia. Kalau tadi udah disebutkan permasalahan yang terjadinya itu dari internal ya, kepercayaan diri, karakter dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari faktor eksternal ataupun yang kita sangkut pautkan ke dalam 3 Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda kan ada 3 poin utama ya, ada 3 poin utama atau substansi. Nah, dari ketiga hal tersebut sebenarnya permasalahan yang betul-betul terjadi dari faktor eksternal yang ada sangkut pautnya dengan Sumpah Pemuda apa nih menurut Kang Arslan kira-kira? Kalau dari faktor eksternal sih tentunya Kang Rohman, yang tentunya saya juga percaya pemerintah sedang mengusahakannya ya untuk memperbaiki segala faktor eksternal. Berarti ketika kita membicarakan faktor eksternal itu, kita membicarakan faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemuda itu sendiri, melainkan dibentuk oleh suatu sistem yang ada di luar dari cakupan atau ranah dari pemuda itu sendiri, di luar dari kekuasaan dari pemuda itu sendiri. Tentunya kita berbicara seperti kebijakan yang dibuat pemerintah, kesempatan yang dibuat pemerintah untuk para pemuda untuk menyalurkan bakatnya seperti apa, untuk mengembangkan dirinya seperti apa. Tentunya kita membicarakan hal-hal seperti itu ya. Menurut saya hal-hal seperti itu sudah cukup baik dilakukan pemerintah. Hanya saja mungkin ya banyak sekali faktor baik secara global, karena saya melihat secara komprehensif sebagai mahasiswa hubungan internasional. Seperti sekarang COVID-19 ini menyerang kita secara global, bukan hanya satu negara saja, bukan hanya satu ASEAN saja, melainkan seluruh global.
itu mempengaruhi, mau tidak mau mempengaruhi arah kebijakan negara kita Kang Rahman, termasuk arah kebijakan untuk para pemudanya, untuk mengembangkan diri para pemudanya, untuk memberikan kesempatan lebih kepada pemudanya. Jadi itu banyak sekali faktor, termasuk pandemi ini, termasuk dari faktor eksternal yang dari global ini. Seperti kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah adalah kesempatan-kesempatan untuk pertukaran pelajar, seperti itu yang dipermudah tentunya melalui mekanisme-mekanisme tertentu, dan juga kesempatan-kesempatan untuk melakukan festival-festival dan sebagainya. Karena tentunya seperti yang sudah kita ketahui, dan tentunya hal ini tidak cukup kita bergantung kepada pemerintah saja. Kita selaku pemuda harus turut berkontribusi, Kang Roman, harus turut berkontribusi. Bagaimana caranya sih biar si pemuda ini bisa turut berkontribusi meringankan dari tugas pemerintah seperti itu, walaupun ya itu pada hakikatnya bukan ranah kita. Namun kita harus tetap menciptakan ranah-ranah atau peluang-peluang untuk tersalurkannya bakat-bakat dari para pemuda itu sendiri. Oke, jadi mau gak mau sebenarnya pemuda pun ikut andil ya dalam pergerakan pemuda itu tersendiri dan pertumbuhan potensi pemuda. Lalu sebelum kita tanya lebih lanjut terkait dengan kontribusi dan juga peran pemuda, ini menyangkut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu betul-betul isinya tuh hampir keseluruhan itu tentang persatuan Indonesia. Nah, permasalahan yang terjadi, kalau aku tadi baca-baca dulu nih berita sebelum kita podcast hari ini, jadi ketika dilihat ternyata permasalahannya itu adalah toleransi. Nah, sebenarnya memandang permasalahan toleransi tersebut seperti apa Kang Arslan menanggapinya? Wah, ini sebenarnya masalah klasik ya Kang Roman. Kayak dari dulu ini toleransi ini merupakan salah satu akar kelihatannya klasik dan kelihatannya sepele, namun tidak bisa disepelekan Kang Roman. Karena kenapa? Karena toleransi ini jika tidak diobati, ini berujung kepada konflik-konflik yang tidak bisa kita anggap remeh Kang Roman. Seperti kita ketahui, apalagi Indonesia kita tetap cinta ini, dari sejarahnya terrefleksi banyak sekali kasus-kasus atau konflik-konflik yang terjadi akibat kurangnya toleransi Kang Roman. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, namun kita sudah mengetahuinya bahwa toleransi ini khususnya bagi kita negara Indonesia yang kaya akan keberagamannya, yang kaya akan potensi dan segala perbedaannya, ini adalah suatu masalah yang tidak bisa kita anggap remeh Kang Roman. Jadi ini sebenarnya masalah pola pikir Kang Roman. Pola pikir di mana ketika para pemuda itu melihat suatu perbedaan, maka yang dikedepankan adalah harusnya persamaannya apa sih? Kita persamaannya apa? Misalkan saya orang Jawa, khususnya spesifik bersuku Sunda, bertemu dengan teman saya misalkan orang Minang. Nah, berbeda kultur kan, walaupun misalkan sama agamanya, atau misalkan kita contohkan berbeda agamanya. Nah, saya dengan teman saya ini sudah berbeda pulau, sudah berbeda suku, sudah berbeda ya perbedaannya agama seperti itu contohnya ya. Namun di balik perbedaan itu apa sih, ada persamaannya gitu. Jadi kita harus mengedepankan di setiap perbedaan itu pasti ada persamaannya. Persamaannya apa? Oh, saya sama-sama orang Indonesia Kang Rahman. Saya sama-sama berdiri di tanah air yang dulu diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh para pemuda yang bermodalkan kucuran air darah, kucuran keringat untuk memerdekakan Indonesia ini. Jadi ketika melihat toleransi ini, melihat perbedaan, maka yang dikedepankan adalah harusnya persamaan. Itulah dimana pupuk-pupuk yang akan menumbuhkan subur toleransi itu Kang Rohman. Dan juga harus dimaknai bahwa toleransi bukan sepenuhnya kita harus ikut kepada orang itu Kang Rohman. Namun dengan tetap menjaga perbedaan, itu adalah indahnya toleransi Kang Rohman. Misalkan saya dengan teman saya yang non-muslim, saya beragama muslim, yang ketika toleransi itu diejawantahkan seperti apa? Diejawantahkan dengan saya tetap berteman baik dengan dia, namun yang ketika hal-hal misalkan dia beragama, hal-hal yang menyangkutnya ibadah, ya dia beragama, saya pun beragama seperti itu. Namun dalam hal kehidupan sehari-hari, kuliah dan segala macam, bertugas satu kelompok, itu kita tetap berinteraksi Kang Rahman. Jadi yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan adalah persamaannya Kang Rahman, bahwa saya sama teman saya ini sama-sama orang Indonesia, sama-sama lahir di tanah Ibu Pertiwi yang sangat luar biasa ini, yang kaya akan perbedaan ini Kang Rahman. Jadi itu poinnya, dikedepankan melihat persamaannya itu Kang Rahman untuk toleransi ini. Keren banget kita tadi bahas tentang toleransi guys. Jadi memang toleransi ini sangat penting sekali nih untuk negara kita, negara Indonesia, khususnya untuk pemudanya. Karena mau tidak mau
dan faktanya pun kita semua, saya, Kang Arslan dan orang-orang di Indonesia ini tuh adalah satu Indonesia. Jadi tidak apa-apa untuk berbeda, tapi tetap kita satu tanah air Indonesia. Jadi nggak ada alasan ya Kang ya untuk kita saling mendiskreditkan satu pihak ataupun satu ras, suku dan budaya. Ya betul sekali Kang. Oke, tadi bicara lagi tentang kontribusi. Ya. Kontribusi dari pemuda itu tersendiri dalam meningkatkan potensi pemuda, dalam memberikan dampak kepada masyarakat. Nah sebenarnya berbicara tentang kontribusi, ini pun kadang ada sangkut pautnya dengan toleransi kan. Ketika saya lihat ya di beberapa case, ada orang-orang yang kadang ketika aktif banget justru bukan merendahkan ya, justru menganggap kurang baik kepada orang-orang yang hanya beda bidang saja gitu untuk melaksanakan kontribusinya. Dan kontribusi ini kan sebenarnya banyak banget ya, bisa kita lakukan dari segala berbagai macam aspek. Tapi kadang kita sering mendiskreditkan satu pihak yang memang tidak sesuai dengan prinsip kita untuk melaksanakan kontribusinya. Nah sebenarnya permasalahan apa sih yang muncul dalam bidang kontribusi itu tersendiri menurut Kang Arslan? Apalagi kan dari HI kayaknya udah bukan lagi taraf, maksudnya bisa melihat juga mungkin perbandingannya dengan internasional kali ya? Ya bisa Kang. Tapi kalau menurut saya masalah ketika seseorang tidak bisa mengapresiasi gitu ya Kang ya, biasanya tidak bisa mengapresiasi atau kurang bisa mengapresiasi karya dari orang lain dan malah cenderung mendiskreditkan atau tidak menghargai, tidak mengapresiasi karya dari suatu orang lain. Menurut saya ini masih masalahnya pola pikir Kang. Masih pola pikir seperti itu. Ketika tadi seseorang itu tidak bisa menghargai, masalahnya masih pola pikir. Dan obatnya apa sih? Ya obatnya pola pikirnya harus diluruskan gitu. Jadi ada yang salah mengenai pola pikirnya. Nah, karena kita lahir di Indonesia, beruntung sekali gitu. Ini tuh bisa menjadi sebenarnya kita lahir di Indonesia itu bisa menjadi suatu aset yang berharga, bisa juga menjadi suatu aset, bisa juga menjadi suatu senjata makan tuan teman-teman kalau istilahnya kayak gitu. Nah asetnya gimana sih? Ya asetnya seperti yang tadi saya sampaikan tadi, ketika pola pikirnya baik, kita melihat perbedaan ini adalah suatu anugerah, adalah suatu karunia yang harus kita jaga dan bukan kita paksakan untuk seragam Kang Rohman. Nah di situ menjadi suatu aset kita dalam melihat kalau dalam kajian saya dalam melihat dunia secara global seperti Kang Rohman. Karena pada hakikatnya ya dunia ini memang tidak bisa satu gitu, tidak bisa seragam. Sama halnya dengan tadi ketika seseorang berkarya di bidang lain dan orang lain misalkan berkarya di bidang yang lain. Nah harusnya ketika seseorang mempunyai pola pikir yang benar, pola pikir yang bagus, maka orang ini bisa menghargai, bisa mengapresiasi bukan hanya karya dirinya pribadi, namun juga mengapresiasi karyanya orang lain teman-teman. Karena setiap orang itu punya core-nya masing-masing, punya spesialisasinya masing-masing teman-teman, seperti itu. Jadi yang harus diterapkan adalah pola pikirnya dalam hal melihat keberagaman ini. Dan saya juga pernah sih membaca suatu riset, memangnya orang Indonesia ini memang mohon maaf ya kurang dapat mengapresiasi gitu. Namun semoga dengan berjalannya waktu kita harapkan banyak sekali para pemuda-pemudi Indonesia yang tidak hanya pintar untuk mengkritisi Kang Rohman, namun juga pintar mengapresiasi, pintar memberikan solusi Kang Rohman. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur kita bahwa kita ini butuh pemuda-pemudi yang suka memberikan solusi, bukan pemuda-pemudi yang memberikan caci maki gitu Kang Rohman. Jadi masih masalahnya pola pikir Kang Rohman seperti itu atau mindsetnya. Oke, nah guys, jadi semuanya ini buat penonton ya yang saat ini sebagai pemuda ataupun seluruh masyarakat yang menonton video ini, please banget mulai dari sekarang kita appreciate karya orang lain, kita apresiasi karya orang-orang di sekeliling kita. Karena kita sadar bahwa setiap orang itu pasti punya caranya masing-masing dalam berkontribusi, caranya masing-masing dalam ikut berpartisipasi dalam membangun negeri ini. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Gubernur Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa kita memerlukan pemuda yang memberikan solusi, bukan pemuda yang mencaci maki. Karena sudah banyak di luaran sana ini pemuda-pemuda yang mengkritisi pemerintah, yang mengkritisi diri sendiri, yang mengkritisi orang lain, tapi secara tidak sadar sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan dampak, tidak melakukan solusi, meskipun ada ya sebagian orang lain yang seperti itu. Menarik banget pembahasan hari ini dan luar biasa banget dapat insight-insight baru untuk mulai menjalankan kontribusi, untuk ikut berpartisipasi dalam peran pemuda dalam memajukan bangsa. Lalu ini last question deh. Last question, nanti mungkin kita tutup dengan closing statement dari Kang Arslan. Boleh. Oke, sebenarnya
dengan Kang Arslan sekarang ini sebagai mahasiswa hubungan internasional dan juga tadi telah disebutkan aktif di beberapa komunitas, sebenarnya bicara tentang core, tadi sebenarnya core apa sih yang Kang Arslan ini tuju untuk melakukan kontribusinya kayak gitu. Nah, ini sih Barangkali bisa jadi referensi kan ya buat penonton ya, YouTube boleh, ini. boleh. Jadi gini, saya tipe orang yang pada awalnya itu sangat idealis kan Roman. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya lebih menjadi melihat jadi apapun saya, dimanapun saya harus bisa bermanfaat kan Roman. Seperti saya sekarang, saya mahasiswa hubungan internasional. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya lebih suka untuk memberdayakan, menguatkan anak-anak atau remaja-remaja di desa Kang Roman. Karena bagi saya, desa itu adalah potensi Kang Roman. Itulah yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi core yang saya lakukan adalah itu saat ini. Jadi saya sangat senang memberdayakan, melakukan pengabdian masyarakat, khususnya membangun dari desa Kang Roman, terlepas dari status saya sebagai mahasiswa hubungan internasional. Namun di hubungan internasional pun sebenarnya mempelajari sesuatu itu dari hal terkecil Kang Roman, termasuk dari individu. Karena kita tahu hidup ini dimulai dari skala terkecil ya, dari mulai individu, kelompok-kelompok sampai bernegara, sampai regional dan dunia seperti itu. Jadi kalau ditanya apa sih core yang saya lakukan, saya lebih ke saat ini berkontribusi kepada untuk memberdayakan dan menguatkan anak-anak dan remaja-remaja di desa seperti itu. Dan juga itu terbantu dengan saya aktif di Duta Baca, saya menguatkan atau memberdayakan anak-anak remaja desa dengan literasi, saya aktif di Duta Genre, menguatkan dengan paman genre, tidak KRR dan semacamnya. Saya juga aktif di pemuda, pokoknya apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan seperti itu. Dan salah satu motivasi terbesar saya adalah apa yang pernah diungkapkan oleh Bung Hatta Kang Rahman, bahwa Indonesia tidak akan terang oleh obor yang ada di Jakarta Kang Rahman, melainkan oleh lilin-lilin yang menyala di setiap desa. Jadi saya akan mencoba menyalakan lilin-lilin itu melalui kontribusi-kontribusi kecil saya. Dan saya tahu saya tidak sendiri Kang Rahman, banyak di sana pemuda-pemuda hebat yang mau turut serta andil untuk memperdayakan desa, untuk memajukan desanya masing-masing. Apalagi para pemuda desa yang mendapatkan beasiswa, itu sangat wajib banget bagi saya untuk kembali pada desanya masing-masing. Jadi begitu Kang Rahman. Dan apapun itu jalan kita seperti yang tadi Kang Rahman tadi, kontribusi kita di bidang apapun itu harus tetap dijalankan. Dan yang paling penting konsisten Kang Rahman. Karena itu salah satu resep yang sulit ya, agaknya sulit, harus memiliki dorongan tersendiri Kang Rahman, harus memiliki variabel dorongan tersendiri agar kita tetap bisa konsisten berkarya di bidang apapun itu. Yang penting berdampak, berefek untuk masyarakat Indonesia dan khususnya dari satuan terkecil kita. Oke, ini keren banget ya penonton, luar biasa banget untuk kontribusinya itu tentang pemberdayaan desa, yang mana dengan aktif di Duta Baca, Duta Genre, ini betul-betul diimplementasikan dalam pemberdayaan desanya, yaitu dengan meningkatkan literasi. Karena memang betul sekali ya Kang Arslan, literasi ini merupakan suatu fondasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan masyarakat desa itu tersendiri. Lalu selanjutnya pemahaman tentang remaja, di mana sekarang ini permasalahan remaja, banyak pernikahan dini, hubungan seksual di luar pernikahan, dan lain sebagainya. Dan permasalahan-permasalahan tersebut harus dididik sejak dini nih untuk remaja-remajanya agar tidak terjebak ke dalam pergaulan yang salah. Lalu juga tadi pokoknya keren banget nih program-program dalam pengabdian desa. Dan jangan lupa tadi ada sedikit statement yang aku betul-betul highlight, karena memang dalam mengembangkan ataupun dalam meningkatkan kompetensi dalam memberdayakan suatu kelompok itu kita memiliki jalannya masing-masing. Ada yang memang fokusnya di desa. Kalaupun teman-teman ada yang berfokusnya misalkan di wilayah perkotaan, it's no problem. Itu menjadi suatu keragaman di mana kita bisa saling bersinergi ya. Bisa saling bersinergi antara di kota, di desa, dimanapun kita bisa sama-sama bersinergi antara satu dengan yang lain. Karena kunci utamanya tadi juga sempat dibilang, kita ini tidak bisa bergerak sendirian, tapi kita harus berkolaborasi untuk menciptakan keindahan di negeri ini. Mungkin terakhir kita langsung ke closing statement Kang Arslan, berhubung kayaknya durasi udah lama ya. Takutnya nanti memori habis. Kang Arslan. Oke, mungkin closing statement dari saya sederhana aja. Apapun karya kalian, selagi kalian muda, itu adalah aset terbesar kalian. Pemudaan itu adalah aset terbesar kalian, baik dari segi fisik, segi pemikiran, segi kesehatan. Jadi manfaatkan, jangan sampai sia-siakan waktu muda kalian. Itu aja sih Kak.
Oke, keren banget. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan masa muda. Karena masa muda ini kita tuh penuh tenaga, Ya, betul. produktivitasnya tinggi, Pemikirannya masih cemerlang. pemikirannya masih cemerlang. Lebar kalau bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Sayang banget kalau misalkan tidak dioptimalkan nih potensi yang kita miliki. So, paling itu aja buat konten podcast hari ini. Terima kasih banyak Kang Aslan Sama-sama. telah hadir hari ini untuk membahas tentang permasalahan pemuda dan juga kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh pemuda. Memperingati momentum Sumpah Pemuda bukan berarti kita harus tetap diam saja, bukan berarti kita harus tidak bertoleransi kepada orang lain atau mendiskreditkan satu pihak atau mungkin beberapa pihak. Tapi momentum Sumpah Pemuda ini adalah bagaimana cara kita untuk saling menghargai dan memiliki sikap toleransi. Karena negara Indonesia ini lahir atas persatuan pemuda, bukan atas kotak-kotak dari pemuda itu tersendiri. Karena kalau kita mengkotak-kotakan, maka kita tidak akan pernah bersatu. Oke, paling itu aja Kang Arslan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit ini?